Hadirin asadakumullah, hari Jumat ini bertepatan dengan 22 Agustus 2025. Pas di hari ini pula kalender Hijriah mencatat hari ini tanggal 28 Safar 1447 Hijriah. Hadirin asadakumullah, mari kita menghitung mundur waktu pada tanggal yang sama dan sekitar tanggal tersebut. Kurang lebihnya tanggal 28 Safar tahun ke-13 kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah. Jika kita membaca beberapa tafsir, maka hari-hari ini kaum mufasir ingin mengingatkan kita pada surat Al-Anfal ayat 30. Namun jika kita baca literatur hadis, hari-hari ini dan bulan-bulan ini Rasulullah Muhammad SAW ingin menyampaikan kembali kepada kita pentingnya kekuatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita semua terbebas dari mitos, dari takhayul, dari khurafat, dan yang sejenisnya. Ayyuhal hadirun asadakumullah, beberapa hari sebelum tanggal 28 Safar tahun ke-13 kenabian Rasulullah Muhammad SAW, berkumpullah para ketua kabilah, pimpinan kabilah kafir Quraisy di rumah yang sangat terkenal atau kantor, kalau kita bicara sekarang, kantor dewan yang dinamakan dengan Baitun Nadwah. Mereka para pembesar sudah mulai gerah karena pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang semakin lama semakin banyak terlihat di Mekah kala itu sudah semakin sedikit. Kenapa? Karena sebagian mereka diperintahkan hijrah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hanya tinggal beberapa orang, termasuk Rasulullah Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, serta mungkin beberapa orang yang tercatat dalam sejarah. Ayyuhal hadirun asadakumullah, lalu apa yang mereka lakukan di Baitun Nadwah? Singkat kisah, dengan dipimpin oleh seorang yang kemudian dia sangat terkenal dengan Abul Hakam atau Abu Jahal, dan didatangi oleh seorang iblis yang menyamar, saat itu mengaku dari Najd, orang yang tua, bajunya bagus, wibawa, cerdas, tiba-tiba datang di Baitun Nadwah dan ikut nimbrung untuk membicarakan persoalan besar yang dialami oleh para pembesar kaum Quraisy. Apa peristiwa itu? Mereka khawatir kalau eksistensi mereka sebagai pemimpin kafir Quraisy tergeser dengan adanya Nabiullah Muhammad SAW. Mereka berkumpul, mereka berpendapat, mereka harus menentukan keputusan yang tepat agar izzah, agar kemuliaan, kewibawaan kaum kafir Quraisy tetap terjaga di mata negara-negara atau daerah-daerah sekitar mereka. Ayyuhal hadirun asadakumullah, mereka berkumpul dan berpendapat. Satu di antara mereka berpendapat bahwa Muhammad itu harus diusir saja agar tidak ada di Mekah. Maka ditentang oleh orang tua yang ternyata dia adalah iblis ini, menentang bahwa kalau dikeluarkan Muhammad bisa berbicara di tempat yang lain, mereka bisa semakin kuat percaya pada Muhammad dan menyerang kita, orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Maka usulan itu tidak diterima. Ada yang usul lagi agar dipenjarakan saja, dikungkung, ditaruh di tempat yang kuat, jeruji besi misalnya. Saat itu pun
orang paling tua yang berwibawa ternyata iblis ini pun tidak sepakat. Apa alasannya? Muhammad itu orang hebat, meskipun dikungkung, disekap, atau ditaruh di tempat yang paling terjaga pun bisa jadi dia keluar. Masya Allah. Lalu tiba-tiba satu orang di antara mereka yang tadi kita sebut sebagai Abul Hakam, orang yang paling bijak menurut orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal nama kerennya, dia kemudian menyampaikan pendapat, dan sebelum menyampaikan pendapat pun dia sudah mengatakan bahwa pendapat ini pendapat yang paling hebat di antara pendapat kalian. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak terpikir di otak kepala kalian, dan semuanya pasti akan setuju dengan pendapat ini. Hadirin asadakumullah. Apa pendapat Abu Jahal? Sungguh sangat mengerikan. Pendapatnya adalah kita harus bunuh Muhammad. Kita harus cincang Muhammad. Agar rencana ini mulus, maka kita perlu perwakilan dari kabilah-kabilah kafir Quraisy, anak-anak mudanya yang paling pinter, paling hebat, paling jago dalam berperang, untuk membawa pedang yang paling tajam yang pernah dipunyai. Dan usulan itu pun disetujui, terutama oleh orang tua yang kemudian aslinya adalah iblis ini. Mereka sepakat untuk melakukan hal itu. Dan kurang lebih sejarah mencatat tanggal 28 Safar, ayyuhal hadirun asadakumullah, pada malam hari dikepunglah rumah Rasul. Di situ disiapkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya Rasulullah, dan seterusnya kisah bisa kita baca dalam sejarah. Dan Allah tolong, Allah selamatkan Rasulullah Muhammad SAW di bulan Safar, di akhir bulan Safar, seperti akhir bulan Safar yang kita rasakan 1446 tahun setelahnya. Hadirin asadakumullah, ini peristiwa yang terekam dalam sejarah, tersohihan dalam tafsir surat Al-Anfal ayat 30, dan kemudian dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang yang kemudian meyakini tentang sesuatu yang tidak berdasarkan firman Allah. Hadirin asadakumullah. Dan ini sangat terkait pula dengan apa yang kita alami di bulan Agustus ini. Bulan di mana kita senantiasa memperingati perjuangan negeri kita hingga terbentuk kemerdekaan, tercipta atas anugerah Allah kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Hadirin asadakumullah, mari kita coba urai apa pelajaran terdahsyatnya yang kita bisa ambil. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena hari-hari ini kita kadang lemah dalam mengambil pelajaran dari Al-Quran. Seakan-akan apa yang dibicarakan Al-Quran itu sejarah tanpa keterkaitan dengan masa sekarang. Apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad itu hanya kisah yang hanya kontekstualnya di zaman itu, tidak sampai di zaman sekarang. Tentu ini pandangan yang tidak benar ayyuhal hadirun asadakumullah. Kenapa? Karena baginda Nabi jauh sudah menyatakan, jika umat Islam ini berpegang dengan dua hal, yaitu Quran dan kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah menyesal, pasti akan menjadi khairun nas, akan a'la wa la yu'la alaih, akan tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari umat Islam. Kejayaan dijanjikan, asal syaratnya sederhana, mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim dan mengikuti tradisi kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Hikmah pertama dari peristiwa ini adalah pentingnya kita terus mensuburkan kekuatan iman dalam diri kita, keluarga kita, kanan kiri kita, para sahabat kita, bangsa dan negara kita ini, bahkan masyarakat dunia. Coba kita lihat dari hari ini, sangat memprihatinkan. Kadang anak-anak masih remaja, kadang
Tidak sedikit pula yang sudah muda bahkan dewasa. Seakan-akan meskipun KTP-nya Islam, tapi seakan-akan imannya tidak ada. Mungkin kita perlu mensuburkan iman-iman dalam dada kita ini dan iman-iman dalam dada keluarga kita masing-masing dengan cara apa? Dengan mengingatkan selalu bagaimana surat Al-Anfal ayat 30 Allah sampaikan, Allah jelaskan bahwa makar-makar yang dibuat orang-orang kafir, termasuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam sejarah pendirian bangsa dan negara kita ini, siapa yang menyangka mungkin sejarah banyak mencatat sekitar ratusan tahun negeri kita dijajah, dan buktinya bisa merdeka dengan izin Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai dengan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pribadi kehidupan kita terkait mencari nafkah, terkait posisi pekerjaan, terkait kehidupan dengan teman, dengan sahabat, itu kemudian seakan-akan menegasi adanya iman dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayolah hadirun asadakumullah, perlu kita sampaikan kabar bagaimana Rasulullah dulu dikepung, bagaimana umat Islam diintimidasi, bagaimana seorang pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW tidak mementingkan dirinya sendiri, hijrah duluan, tapi beliau paling belakang hijrahnya. Umatnya, kaumnya, rakyatnya diminta untuk hijrah duluan, dan beliau menunggu perintah Allah. Subhanallah, pemimpin yang luar biasa. Sungguh pribadi yang seperti inilah ayol hadirun yang harus kita contoh sebagai pengikut beliau, bahwa keimanan, keyakinan akan pertolongan Allah tidak diragukan lagi. Tidak perlu kita meragukan lagi bahwa pertolongan Allah itu sungguh nyata. Kapan biasanya ada? Biasanya ketika kita yakin. Dan bagaimana cara Allah memberikan keyakinan kepada kita? Allah akan uji sampai suatu titik yang kemudian kita muncul keyakinan itu dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi. Hadirin as'adakumullah, ketika Rasulullah berada dalam rumah kemudian keluar dengan selamat, beliau menuju Gua Sur. Di Gua Sur kurang lebih 3 hari. Dan saat itu pun kita lihat ujian. Sampai Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, ini kita sudah dikepung, gua ini sudah dikepung, kita sudah terhendus, gimana ini?" Maka Rasulullah dengan sabar, dengan tenang, beliau menyampaikan pertolongan Allah sungguh sangat dekat. Jangan bersedih, wala tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Keyakinan yang luar biasa yang muncul di dalam pribadi Abu Bakar setelah ayat itu disampaikan oleh Rasulullah. Kita juga berharap dalam kehidupan kita ketika ujian bertubi-tubi, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kemasyarakatan, kemudian kita mendengarkan ayat Allah dibacakan, atau kita membaca ayat Al-Quran itu sendiri, kemudian tiba-tiba ada kekuatan iman dalam diri kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah selalu tolong kita. Ayol hadirun asadakumullah, mari kita sampaikan kisah-kisah seperti ini kepada diri kita sendiri, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan sahabat-sahabat kita. Bisa jadi mereka lupa atau mungkin belum sampai membacanya. Hadirin asadakumullah, berikutnya apa yang kita bisa lakukan ayol hadirin asadakumullah? Kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita yang terintimidasi, misalnya di Gaza. Kita harus doa, jangan sampai kita acuh. Kita nggak punya care, nggak punya kepedulian, meskipun hanya dengan doa. Ayol hadirin asadakumullah, apa pelajarannya? Pelajarannya berikutnya, selain kita harus perkuat iman Islam dalam diri kita, itu sebagai usaha optimalisasi kekuatan batin. Kita juga perlu optimalisasi kekuatan lahir. Apa itu kekuatan lahir yang bisa kita lakukan? Sebagaimana Rasulullah melakukan kekuatan lahir, optimalisasi kekuatan lahir yaitu hijrah, maka kita pun berbuat semampu kita. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ataful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia harus merubahnya dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaan yang ia punya, dengan posisi yang ia miliki, yang dititipkan Allah atasnya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan perkataan yang baik untuk mengingatkan bahwa itu tidak benar, tidak baik dan harus ditentang. Toh jika itu pun tidak mampu, maka perintah masih terus dibebankan kepada kita. Apa? Untuk menolaknya di hati kita. Ayolah hadirun asadakumullah. Usaha lahiriah harus dilakukan secara optimal. Jika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, jangan pernah berputus asa untuk berusaha seoptimal mungkin. Apa tandanya optimal? Sudah gak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sudah mentok, itu sudah optimal. Jika usaha optimal ini plus ditambah dengan optimalisasi usaha batiniah, spiritual, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan sujud-sujud kita di malam hari, dengan amalia-amalia kita yang kita lakukan sehari-hari, insya Allah segera akan Allah berikan solusinya. Amin ya rabbal alamin. Ayolah hadirun asadakumullah. Semoga peristiwa Safar 1446 tahun silam terbawa semangatnya hingga tahun ini 1447 Hijriah ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu terus menguatkan iman kita. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Allah untuk mampu melakukan usaha-usaha optimal dalam usaha lahiriah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.